Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini merupakan majelis pertama dari penjelasan terhadap kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari karya Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebagaimana biasa dan karena ini baru pelajaran pertama terkait dengan kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah sejauh ini yang kami ampu di sini ya. Maka seperti biasa kita akan menjelaskan atau menyebutkan dua mukaddimah terkait dengan atau dars kita ini. Yang pertama adalah Ta'riful Bukhari, Ta'rif bil Musannif, dan yang kedua adalah Ta'rif bil Musannaf. Nah, sebenarnya saya sudah pernah jelaskan juga atau pernah bahas kitab khusus biografi Imam Al-Bukhari, apa Juzuk fi Tarjamal Bukhari karya Az-Zahabi. Sudah ada juga di YouTube. Eh, di situ juga lengkap penjabaran dari Az-Zahabi rahimahullah terkait dengan biografi Imam Al-Bukhari. Nah, bisa disimak juga di situ. Di sini, bentar. Masalah pertama terkait dengan Al-Bukhari rahimahullahu taala adalah nasab beliau. Nasab beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullah. Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari. Nah, kunyah beliau Abu Abdullah. Kunyah beliau Abu Abdullah. Dikatakan di sini Al-Ju'fi maulahum dikarenakan apa di sini maula adalah maula fil Islam, di mana kakek beliau yakni Bardizbah ini masuk Islam melalui kalau nggak salah gubernur di negerinya ketika itu ya yang nisbatnya Kufi ya Al-Ju'fi ya Al-Ju'fi, maka dikatakan dia maula Al-Ju'fi karena kakek-kakek beliau masuk Islam melalui salah seorang penduduk Yaman, yang apa bukan orang yang bernisbat mau saya dengan Ju'fi, salah seorang wali Bukhara, ya salah seorang penguasa di Bukhara ketika itu, ya salah seorang penguasa di Bukhara ketika itu, ya yang masuk Islam di sini adalah kakek beliau atau ayah dari kakek beliau ya, yaitu Al-Mughirah ibnu Bardizbah. Beliau masuk Islam melalui seorang yang bernama Yaman Al-Ju'fi, ya Yaman Al-Ju'fi, salah seorang penguasa di Bukhara ketika itu. Nah, Allahu taala alam bisawab. Jadi ini sifatnya wala Islam ya atau wilayah Islam. Nah, ini terkait dengan nama lengkap beliau rahimahullah. Adapun ayah beliau Abul Hasan Ismail bin Ibrahim, salah seorang ulama yang wara ya, salah seorang ulama yang wara yang bapak biografi beliau disebutkan sendiri oleh Imam Al-Bukhari oleh putra beliau dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Ya, di mana ayah beliau sendiri ini salah seorang alim, ya, muhaddis. Beliau bertemu bahkan sempat bersalaman dengan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Beliau mendengar dari Imam Malik, ya, dan seterusnya. Dari menunjukkan keluarga beliau keluarga ulama, ya, bukan beliau orang pertama di keluarganya yang menjadi alim besar di zamannya. Nah, dan terkait dengan
Akan disebutkan juga nanti sebenarnya ya. Tapi di sini nggak apa-apa disyaratkan bahwa ayah Al-Bukhari rahimahullah, yakni Ismail ibnu Ibrahim, ya, pernah berkata sebelum meninggal, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Hafs. Kata beliau, la a'lamu fi jami'i mali dirhaman min syubhah. Saya pastikan tidak ada satu dirham pun dari hartaku dari hasil syubhat. Dari hasil syubhat. Nah, ini menunjukkan pentingnya atau asar yang besar, ya, dampak yang sangat besar dari harta yang dimakan oleh anak-anak. Ketika sedini mungkin orang tua hanya memberikan makanan yang halal kepada anak-anaknya, yang memberikan makanan yang tidak syubhat kepada anak-anaknya, maka itu bisa membentuk, ya, itu bisa membentuk dan memberikan keberkahan. Al-Bukhari rahimahullah mengomentari ucapan ayahnya sebelum beliau meninggal. Kata beliau, ucapan yang paling jujur seseorang adalah ucapan ketika dia akan meninggal. Tidak mungkin dia bohong di situ. Ya, ini beliau pastikan tidak ada satupun dirham yang syubhat di harta beliau untuk diberikan makan ke putra atau anak-anak beliau. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, dilahirkan pada hari Jumat, dilahirkan di hari Jumat di kota Bukhara, ya. Sekarang termasuk daerah Uzbekistan sebagaimana yang ma'ruf, ya. Sekarang Bukhara itu masuk dalam negara Uzbekistan. Ya, lahir pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat tanggal 13 Syawal, ya. Tanggal 13 Syawal tahun 1904 Hijriah. 194 Hijriah. Oh, 1000 sih. Nah, pada tahun 194 Hijriah. Nah, dan itu apa kalau dikonversi ke Masehi sekitar 21 Juli 810 Masehi. Ya. 21 Juli 810 Masehi. Ini kalau dikonversi ke Masehi, ya. Nah, Hijriahnya 13 eh, Syawal. 13 Syawal 194 Hijriah. Nah, kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan biografi beliau, ya, bagaimana beliau rahimahullah tumbuh dalam keluarga yang Islami. Bagaimana perkembangan beliau, tumbuh kembang beliau, dan sudah kita sebutkan betapa besarnya pengaruh makanan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, cuman di sini sebagaimana tidak sedikit ulama kibar yang menjadi alim besar, yang berjasa besar dalam Islam, tidak sedikit di antara mereka, ya, yang meninggal, yang lahir dalam keadaan yatim. Ya, bagaimana tidak? Pemimpin mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Karena itulah banyak sekali ulama besar yang lahir dalam keadaan yatim, termasuk Imamul Bukhari rahimahullah. Di mana ketika beliau lahir, ayah beliau sudah meninggal, rahimahullahu taala. Ya, tidak hanya sampai di situ, ya, tidak hanya sampai di situ, dan tentunya kondisi yatim, ya, bagi seorang anak akan sangat mempengaruhi, ya, akan sangat mempengaruhi mental, ya, mempengaruhi mental. Tidak hanya sampai di situ, Allah Ta'ala menguji beliau dengan fisik, di mana beliau sempat buta ketika masih kecil. Ya, seorang anak kecil tidak punya bapak, buta. Nah, rahimahullahu ta'ala. Jadi dampak pada mental dan fisik diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Nah, kemudian masyhur ini, ya, mimpi ibunya, ya, jadi beliau ketika kecil sempat buta, kemudian ibu beliau mimpi melihat dalam mimpi beliau Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata dalam mimpinya, ya hadhihi qad raddallahu ala beniki basarahu likasrati bukaik au qal likasrati duaik. Wahai kamu perempuan, Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya kamu menangis atau banyaknya kamu berdoa. Ini riwayat. Ya, ada perbedaan ragu-ragu perawinya. Maka di pagi harinya, ya, Allah Taala mengembalikan penglihatan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Dan kehilangan penglihatan ini kadang-kadang kembali. Ya, jadi sembuh dari kecil gitu, ya, sampai dewasa pernah kembali gitu. Pernah kembali. Terkadang datang-datangan kalau orang bilang begini, ya, kadang-kadang datang gitu. Ya, disebutkan suatu kali ketika beliau sampai ke Khurasan, tiba-tiba beliau tidak bisa melihat. Maka ada seorang yang memberitahu kepada beliau, mending kamu gundul rambutmu, kemudian kamu apa
menutup menutup itu rambutmu, kepalamu dengan khatmi. Ini khatmi salah satu daun-daunan ya yang yang dipakai mandi, campur di air mandi. Nah, kemudian saya pun lakukan dan Allah Ta'ala mengembalikan penglihatanku. Baik. Apa berhubungan mata dengan rambut apa ya? Lepas. Ya, ala kulli hal ini menunjukkan ini terkait dengan Al-Bukhari rahimahullah di masa kecil beliau terkait dengan indra ya, terkait dengan matanya. Kemudian beliau rahimahullah menuntut ilmu sedini mungkin sebagaimana keadaan para ulama di zamannya. Ya, di mana beliau rahimahullahu taala sudah mulai menghafal hadis ya pada usia 10 tahun atau kurang. Ketika beliau ditanya terkait dengan awal kali beliau belajar mengajar, kam kana sinuk, katanya qala asyru sinin au aqal summa kharajtu minal kuttab ba'dal asyr. Ya. Jadi beliau mulai tertarik menghafal hadis ketika masih di kutab. Ya, masih di kutab. Ya, kemudian dikatakan 10 tahun. Sampai 10 tahun baru keluar dari kutab. Baru keluar dari kutab setelah berumur 10 tahun. Nah, sejak saat itu beliau rahimahullahu taala ya pulang balik. Ya, pulang balik mendatangi para ulama di masanya. Nah, suatu ketika beliau datang apa di Maru, beliau ikut di Maru ya, mendatangi fuqaha untuk menuntut ilmu. Kemudian ketika beliau datang, kata beliau saya malu-malu untuk mengucapkan salam apa kepada orang-orang yang hadir karena masih kecil. Ya. Maka ada seorang di antara mereka ya yang mungkin kayak orang-orang yang mengurus anak-anak ya bertanya kam katabta al-yaum, ya berapa hadis yang kamu tulis hari ini, ya. Nah maka beliau pun menjawab dua, ya, dua hadis. Maka orang-orang yang hadir kemudian tertawa melihat bahwa anak kecil ini menulis dua hadis, ya. Kemudian salah seorang syekh di antara mereka menegur, la tabhaku fala'allahu yadhaku minkum yauma, jangan tertawai dia karena bisa suatu hari dia bisa menertawakan kalian. Nah, wa sadaqa rahimahullahu taala. Kemudian pada usia 12 tahun ya, beliau rahimahullah ya, atau 11 tahun ya, usia 11 tahun malahan, beliau rahimahullah sudah memiliki pemahaman ya, artinya dalam rentan 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 waktu setahun itu beliau mempelajari, membaca, menghafal hadis dan para perawinya. Nah, maka suatu ketika ada seorang di tengah majelis membaca sanad Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Maka langsung dicelutuki oleh Imam Al-Bukhari, langsung dikritisi bahwa Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Ngapain ada sanad Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim? Kata beliau tidak ada Abu Zubair meriwayatkan dari Ibrahim. Maka justru beliau yang ditegur, ngapain anak kecil? Tahu apa kamu gitu. Ya, maka beliau berkata, coba lihat bukumu kalau kalau kamu tidak percaya, lihat ke bukumu. Maka dia pun masuk dan lihat bukunya, ternyata betul seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ditanya, bagaimana bisa kamu tahu? Kata Al-Bukhari, Az-Zubair. Ya, yang benarnya di situ apa? Yang benar di situ bukan apa? Abu Zubair. Ya, tapi Az-Zubair. Kata beliau, huwa Zubair ibnu Adi an Ibrahim. Yang benarnya Zubair ibnu Adi dari Ibrahim, bukan Abu Zubair. Nah, maka orang itu pun meminjam pulpenku dan memperbaiki apa tulisannya. Ya, jelas ya. Dan ketika ditanya berapa tahun ketika itu, berapa usianya ketika mengoreksi, kata beliau 11 tahun. 11 tahun. Nah, setelah menginjak 16 tahun, beliau rahimahullahu taala mengatakan setelah menginjak 16 tahun saya sudah menghafal buku-bukunya Ibnu Mubarak. Ini hadis-hadisnya. Ya, Waqi Ibnul Jarrah, ya, imam besar. Ya. Dan saya sudah mengetahui kalam haula. Yang dimaksud dengan haula di sini adalah ashabur ra'i, ahlur ra'i di Kufah. Ya, di Irak secara umum lah. Jadi pada usia 16 tahun, beliau sudah mengumpulkan hadis dan fikih atau enam hadis dan fikih. Nah, hadis Ibnu Mubarak dan Waqi', kemudian beliau juga sudah menghafal pendapat-pendapatnya Ahlul Ra'i. Pendapat-pendapatnya Ahlul Ra'i. Nah, ini Al-Bukhari rahimahullahu taala.
Kemudian pada usia 17 tahun beliau rahimahullahu taala sudah bersama dengan para ulama, ya, bersama dengan para ulama, kemudian keluar pergi haji, ya, pergi haji, ya, setelah bersama dengan saudaranya dan ibu beliau. Kalau nggak salah saudaranya namanya Ahmad, ya, 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 Ahmad nama saudara beliau. Nah, ketika selesai menunaikan ibadah haji, ayah atau ibu dan saudara beliau pulang dan beliau tetap tinggal di Mekah untuk menulis hadis dari para ulama di zamannya. Salah satunya dari Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, ya, guru beliau yang pertama dalam Sahih Bukhari. Guru beliau yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Walaupun beliau secara historis bukan guru pertama beliau yang beliau mengambil hadis darinya, tapi beliau sengaja membuka Sahih Bukhari dengan sanadnya Al-Humaidi, ya, karena Al-Humaidi seorang Quraisy, ya, seorang Quraisy, ya, sebagai pengamalan terhadap hadis Nabi SAW, qaddimu Quraisyan wala tuqaddimu alaihim, dahulukanlah orang Quraisy dan jangan dahulukan siapapun dari mereka di atas mereka sebelum mereka. Maka beliau pun mencontoh mengamalkan hadis ini dan mendahulukan Al-Humaidi Abdullah bin Zubair sebagai pembuka hadis atau Sahih Bukhari beliau, ya. Beliau mengambil ilmu di situ, ya, pada usia 18 tahun. Ya, pada usia 18 tahun. La ba'sa bih. Ya, tadi 17 tahun keliling, ya, mengambil ilmu dari para ulama seperti dari Al-Firyabi rahimahullah pada usia 17 tahun. Pada usia 18 tahun, tahun depannya beliau haji di sini. Nah, dan pada usia 18 tahun tersebut, ya, ada suatu momen di mana Al-Humaidi rahimahullah berbeda pandangan dengan sebagian muridnya, ya, ataupun sebagian ulama dalam masalah riwayat, ya. Maka beliau pun mengatakan, Al-Humaidi mengatakan, siapa yang bisa membawa kepada kita seorang yang bisa melerai ini, yang menentukan siapa yang benar. Maka didatangkan Al-Bukhari dan beliau pun memutuskan bahwa Al-Humaidi yang benar dalam riwayatnya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Kemudian tidak lama, sekitar 18-19 tahun, ya, setelahnya, ya, ini pada usia 18-19 tahun maksudnya, beliau rahimahullah mulai karya tulis pertama kali. Jadi beliau lihat, ya, menunjukkan eh, keberkahan usia para ulama itu, dalam usia belum sampai menginjak 20 tahun beliau sudah mulai menulis. Dan itu salah satu sebab kenapa karya tulis Al-Bukhari rahimahullah sangat banyak, gitu. Jelas, ya? Nah, buku yang pertama kali beliau tulis adalah terkait sirah sahabat tabi'in, ya, menghimpun ucapan-ucapan mereka. Ya, sirah sahabat dan tabi'in, di mana di dalamnya beliau tidak hanya menghimpun kisah tapi juga membawakan ucapan-ucapan beliau. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala safar ke Madinah, dan menulis kitab Tarikh apa? Al-Kabir. Menulis kitab Tarikh Al-Kabir di sisi kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sisi kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun namanya Tarikh Al-Kabir, ya, walaupun namanya Tarikh Al-Kabir, tetap aja itu tentu saja tidak menghimpun, ya, tidak menghimpun pengetahuan yang beliau ketahui terhadap perawi, karena beliau mengatakan apa? Qallasmun fit tarikh illa walahu indi kisah. Sangat jarang sekali ada nama orang, ini nama ulama dalam sejarah, kecuali saya punya kisah, punya pengetahuan tentang dia, illa inni karihtu tatwil al-kitab. Tapi saya tidak mau memperpanjang kitab. Ya. Ala kulli hal, ini terkait dengan awal-awal beliau menuntut ilmu, ya. Diselingi dengan menulis. Kemudian setelah itu beliau baru meninggalkan Haramain, ya, meninggalkan Haramain, dan kota pertama yang beliau menetap, yakni agak lama di situ, adalah di Basrah. Di mana beliau tinggal di situ selama 5 tahun. Beliau menulis, ya, kemudian haji tiap tahun pulang balik Basrah. Baik.
Setelah itu beliau rahimahullah masuk ke Syam. Ya, keluar setelah dari Basra beliau ke Syam, ke Mesir. Ya, beliau sebutkan ini di awal I'tiqad Al-Bukhari. Di awal I'tiqad Al-Bukhari, beliau sebutkan saya masuk ke Jazirah Marratain, ke Basra 4 kali, ya. Basrah beliau masuk 4 kali, ya. Nah, pernah tinggal di Hijaz 6 tahun dan saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk ke Kufah dan Baghdad bersama muhaddisin. Ini beliau sebutkan di awal kitab I'tiqad Al-Bukhari. Ya, di mana dalam I'tiqad Al-Bukhari nanti akan disebutkannya, beliau disebutkan bahwa jumlah guru beliau itu 1080 orang dari semua negeri-negeri tersebut. Bukan hanya berasal dari satu negeri. Baik. Kemudian tentu saja Naisabur, ya. Negeri Naisabur ya tempat terjadinya fitnah atau tempat terjadinya fitnah yang akan disebutkan nanti biidznillah taala. Ya, beliau datang ke Naisabur juga beberapa 2 kali atau 3 kali. Ya, tinggal lama juga di Naisabur. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan masa apa rihla beliau ya atau perjalanan beliau dalam menuntut ilmu rahimahullahu taala. Dan lihat bagaimana rihlanya beliau ke berbagai negeri kaum muslimin. Ya, berbagai negeri kaum muslimin. Beliau mendatangi Marwazi, ya, kemudian Roy dan Naisabur, dua-duanya di Iran sekarang ya. Naisabur, Roy, Teheran sekarang ya, Teheran. Kemudian Al-Haramain, Jazirah Arab secara umum, Syam, Kufa, Basra, Baghdad, Bukhara tentu saja, Samarkand, ya, dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Jadi sunnah beliau sama seperti sunnah para ulama terdahulu, yakni rihlah. Nah, dari hasil rihlah ini beliau rahimahullah memiliki banyak guru dan juga murid tentu saja. Ya, guru dan murid. Sudah disebutkan oleh sebagian muhakkik kitab I'tiqad Al-Bukhari ketika beliau menyebutkan kota-kota yang beliau masuki, kata beliau jumlah guru Imam Al-Bukhari 1080 orang, kurang lebih gitu. Ya, itu pun yang disebutkan lam yakhtalifu fi, ya, mereka tidak berbeda pendapat dalam akidah yang beliau sebutkan dalam I'tiqad Bukhari. Itu akidah 1080 orang guru beliau paling minimal. Ya. Nah, menunjukkan ini sekedar intermezzo saja ya. Menunjukkan bahwa poin-poin akidah dalam I'tiqad Al-Bukhari itu mutawatirah. Itu mutawatirah. Ya, beliau punya 1080 guru meyakini i'tiqad yang sama dan masing-masing dari 1000 orang itu tentunya mengambil dari guru mereka di atasnya terus sampai ke atas. Ya, dan beliau rahimahullah di abad ketiga masih dekat. Menunjukkan bagaimana kemurnian i'tiqad akidah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan sekaligus membuat kita tenang ya membaca kitab-kitab akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah, salah satunya kitab At-Tauhid ini. Nah, wallahu alam bissawab. Disebutkan bahwa guru yang paling pertama kali beliau mendengar hadis adalah Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. Ya, ini orang kampung beliau sendiri. Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi dan Muhammad ibn Salam Al-Baikandi. Muhammad ibn Salam Al-Baikandi dan sejumlah ulama lain. Tapi ini dua guru pertama beliau. Nah, rahimahullah. Secara umum Imam Nawawi rahimahullah mengutip dari Abul Fadl Al-Maqdisi, beliau menyusun 5 tabaqat guru Imam Al-Bukhari. Ya, bahwa guru Imam Al-Bukhari secara umum ada 5 tabaqat. Ini dari Imam Nawawi, beliau riwayatkan dari Abul Fadl Al-Maqdisi. Tabaqat yang pertama adalah orang yang meriwayatkan langsung dari tabi'in. Berarti guru beliau ini tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Iya. Ini orangnya nggak banyak, cuma 5 orang kalau nggak salah. Ya bukan 5 orang ya. Dalam Sahih Bukhari itu cuma 4 atau 5 orang. Dari mereka-mereka inilah beliau meriwayatkan sulasiat. Jadi antara beliau dengan Nabi SAW cuma 3 orang perawi. Ya, cuma 3 orang perawi. Yani tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian sahabat. Ya, di mana total sulasiat dan ini sanad tertinggi dalam Sahih Bukhari, sulasiat itu ada 22 hadis secara mukarrar, secara berulang. 22 hadis tanpa berulang ada sekitar 16 kalau nggak salah, cuma 16. Ya. Ini tabaqat pertama, guru-guru beliau yang langsung meriwayatkan dari tabi'in seperti Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, kemudian Makki ibnu Ibrahim, Abu Asim An-Nabil, nanti akan disebutkan juga guru pertama beliau dalam kitab Tauhid ini adalah Abu Asim An-Nabil.
Abu Asim An-Nabil. Taib. Abu Asim ini kakeknya Ibnu Abi Asim, penulis kitab Sunnah. Ya, penulis kitab As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Nah, Abu Asim ini kakeknya beliau ini, gurunya Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian ada Abu Nuaim, Ubaidullah bin Musa. Ini tabaqat pertama, yakni tabaqat tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in. Kemudian tabaqat yang kedua, ya, ada guru Imam Al-Bukhari rahimahullah yang juga meriwayatkan dari tabi'in. Ya, afwan, yang sezaman dengan guru-guru tabaqat pertama tapi tidak meriwayatkan dari tabi'in. Tidak meriwayatkan dari tabi'in yang siqah tepatnya. Seperti Adam bin Abi Iyas, ini nama beliau berputar berulang-ulang dalam Sahih Bukhari. Adam bin Abi Iyas. Kemudian Abu Mushir Abdullah Ala bin Mushir, ini juga guru Imam Muslim. Ya, Said bin Abi Maryam juga ma'ruf, berulang hadisnya dalam Sahih Bukhari dalam banyak tempat. Said bin Abi Maryam. Kemudian tabaqat yang ketiga yaitu tabaqat wusta. Ya, di bawahnya. Ya, yaitu orang yang tidak pernah bertemu dengan tabi'in sama sekali. Nah, tapi meriwayatkan dari kibar tabi'ut tabi'in. Ya, seperti Sulaiman bin Harb dan Qutaibah ibnu Sa'id serta Ali ibnu Madini dan Yahya bin Ma'in serta Ahmad ibnu Hambal. Ini beberapa guru-guru beliau. Kemudian tabaqat yang keempat adalah teman-teman beliau belajar tapi lebih duluan belajar gitu. Jelas ya? Jadi sebenarnya setobaqat satu masa tapi dia lebih dahulu sehingga dia dapat guru-guru yang tidak didapat oleh Al-Bukhari rahimahullah seperti Az-Zuhli, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kemudian Abu Hatim Ar-Razi, ini semua setobaqat dengan beliau, cuman lebih dahulu. Nah, kemudian tabaqat yang terakhir yang kelima adalah sebagian murid-murid beliau, ya, sebagian murid-murid beliau yang sebenarnya secara hitungan ini maksudnya di murid-murid beliau, baik secara usia maupun ketinggian sanad, sebenarnya mereka di tingkatan murid beliau, tapi beliau mengambil riwayat dari mereka mimbabil faidah. Lihat, beliau tidak luput dari masalah ini, yaitu riwayat akabir anil asagir. Ya, seperti misalnya siapa Abdullah Ala, ya, Al-Maqdisi, kemudian Ibnu Abil As, dan juga Al-Bukhari punya riwayat dari At-Tirmizi, dibawakan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi salah satu tempat, wa yaftakhiru bih, dan At-Tirmizi berbangga dengannya bahwa Al-Bukhari meriwayatkan darinya. Juga dalam Tarikh Al-Kabir kalau nggak salah beliau ada meriwayatkan juga dari muridnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab, ini terkait dengan guru Al-Bukhari rahimahullah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Adapun murid-murid beliau ini hampir-hampir sulit untuk dihitung karena dari awal, ya, dari awal beliau menuntut ilmu sejak kecil, bahkan belum sampai 20 tahun sudah ada orang-orang yang duduk mengambil hadis dari beliau, ya. Nah, yang paling getol pertama-tama itu penduduk Basrah. Yang kita katakan tadi pertama kali beliau menetap di Basrah 3 tahun itu. Nah, itu yang mereka orang yang paling pertama kali mendapatkan manfaat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sampai-sampai beliau kalau di Basrah di jalan pun dihentikan. Dikasih berhenti, disuruh duduk, ya. Kemudian berkumpul padanya ribuan orang yang mengambil hadis darinya. Dalam keadaan waktu itu eh, belum ya masih muda, masih muda ketika itu, di mana beliau disebutkan dalam riwayat bahkan belum beruban janggutnya. Belum beruban janggutnya. Ini penduduk kota Basra, penduduk kota pertama yang mengambil manfaat besar dari beliau rahimahullahu taala. Ya, beliau punya majelis di Jami Al-Basrah, ya, di situ beliau duduk dan mengajar, dan hadir di dalam majelis tersebut ribuan orang, bahkan disebutkan aksar min isyrina alf, lebih dari 20.000 orang. Seperti yang diriwayatkan oleh Salih bin Muhammad Al-Baghdadi yang menjadi mustamli beliau, bahwa pernah majelis beliau dihadiri oleh lebih dari 20.000 orang. Ya, lihat ya, bagaimana majelis ilmu di zaman dahulu itu, subhanallah. Bagaimana tidak gentar gitu ya, musuh-musuh Islam. Bagaimana tidak Allah meninggikan mereka. Ya. Bayangkan satu majelis 30.000 orang. Ya, 30.000 orang yang hadir. Dengan jumlah seperti itu. Jelas ya? Dan dengan majelis yang berbobot tentu saja. Nah, ini tidak bisa, ya, kita pasti bisa menyadari mengapa Islam mundur kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang datang pada zaman setelahnya. Nah, menjadi sebab kemunduran Islam adalah apa? Minimnya minat mereka terhadap dalam mempelajari ilmu agama mereka. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai-sampai disebutkan di Baghdad, ketika beliau berada di Baghdad, ya. Beliau punya 3 mustamli ketika itu, saking banyaknya orang.
Ya, saking banyaknya orang. Beliau punya 3 mustamli. Taib. Kemudian di antara yang butuh diperhatikan adalah tentu saja orang yang meriwayatkan Sahih Bukhari ini dari beliau. Ya. Muhammad bin Yusuf Al-Firabri sebagai orang yang paling terakhir meriwayatkan Sahih Bukhari dari Al-Bukhari. Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Kata beliau, Sami as-sahiha min al-Bukhari tis'una alf rajul. Tilsuna alf rajul. Yang mendengar Sahih Bukhari dari Imam Bukhari itu 90.000 orang. Ya. Dan sekarang kata Al-Firabri tidak ada lagi, semua sudah meninggal kecuali saya. Ya, inilah yang menjadi alasan mengapa riwayat Al-Firabri menjadi riwayat yang paling mu'tamad, ya, menjadi riwayat yang paling sahih, ya, dalam periwayatan Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari itu beliau imla berkali-kali. Jadi bukan satu kali imla selesai keluar gitu ya. Enggak, sudah mengalami revisi berkali-kali. Nah, orang yang paling terakhir mendengar Sahih Bukhari itu Al-Firabri ini, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri rahimahullahu taala. Karena itulah riwayat beliau yang dijadikan sandaran dalam periwayatan Sahih Al-Bukhari. Nah, wallahu alam bisawab. Adapun guru-guru beliau yang terkenal ya ma'ruf Imam Muslim rahimahullah, Tirmidzi, Nasa'i, ya Ibrahim Al-Harbi. Nah, kemudian dari para imam yang lain. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian Abu Hatim dan Abu Zur'ah juga mengambil ilmu dari beliau. Abu Hatim dan Abu Zur'ah juga mengambil ilmu dari beliau sampai beliau meninggalkan hadisnya Al-Bukhari ketika terjadi fitnah. Baik. Kemudian karya tulis beliau rahimahullah ini juga sangat banyak sekali. Di mana kita sudah sebutkan bahwa karya tulis yang beliau pertama kali tulis adalah tentang apa? Tentang qadaya sahabat wa tabi'in. Qadaya sahabat wa tabi'in. Ketika itu beliau tulis pada usia 18 tahun. Beliau mulai menulis pada usia 18 tahun. 6. Kemudian juga beliau menulis Tarikh Al-Bukhari di Medina, seperti yang Tarikh Al-Kabir ya. Nah, adapun karya tulis beliau sangat banyak sekali. Yang masyhur tentu saja yang pertama ini Sahih Al-Bukhari. 6. Yang kedua Adabul Mufrad, kemudian Tarikh Al-Kabir. Ada 2 tarikh yang lain, Tarikh Ausat dan Tarikh Shagir. Tarikh Kabir, Ausat sama Shagir. Kitab tarikh ini kitab yang paling monumental. Dikatakan sebagai salah satu keajaiban dunia oleh gurunya Ali Ibnul Madini rahimahullah. Dikatakan sihir. Dikatakan sihir, yakni saking takjubnya beliau dengan karya tulis muridnya. Ya. Baik. Kemudian ada Khalqu Af'alil Ibad tentu saja. Ini sebagai sanggahan kepada fitnah yang dituduhkan kepada beliau. Ya, Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian dalam masalah fikih ada Raf'ul Yadaini fi Shalah sebagai bantahan kepada Ahlul Ra'i, ya, mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian ada juga Al-Qira'ah khalfal Imam. Al-Qira'ah khalfal Imam. Kemudian ada Juzuk Birrul Walidain yang juga ma'ruf. Juzuk Birrul Walidain, ya, khusus terkait dengan berbakti pada orang tua. Ini juga biasa dibacakan dalam majelis-majelis riwayat. Juzuk Birrul Walidain. Kemudian ada, ya, I'tiqad Al-Bukhari rahimahullah. Ada banyak yang kita tidak sebutkan. I'tiqad Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini juga salah satu karya tulis beliau. Kemudian nampak jelas ya bagaimana tingginya keilmuan beliau rahimahullahu taala dan apa yang beliau hasilkan untuk umat, apa yang beliau lakukan kepada kaum muslimin, bagaimana kehebatan guru-guru beliau, bagaimana keadaan murid-murid beliau, maka sudah sangat layak kalau banyak sekali pujian yang ditujukan kepada beliau rahimahullahu taala. Ya. Kemudian di antara sifat beliau rahimahullah, beliau orang yang sangat zuhud dan ulet, ya. Kezuhudan beliau tentu saja nampak ya. Bagaimana ayah beliau rahimahullah dari awal, ya, menanamkan hal ini, ya. Yani beliau diberitahu ayahnya begini, ayahnya begitu gitu ya. Nah, dikabari ucapan ayahnya sebelum beliau meninggal bagaimana zuhudnya beliau sampai-sampai tidak ada sedikit pun harta beliau yang dari perkara syubhat, bukan haram, syubhat tidak ada. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai-sampai beliau tidak pernah melakukan jual beli. Ya, beliau selalu pakai wakil. Ya, tidak mau langsung turun tangan dalam transaksi jual beli. Bagaimana uzud dan waraknya beliau rahimahullah. Ya.
Kemudian beliau rahimahullahu taala pernah menulis apa kitab tafsir ya di Firabri ketika itu ya. Kata salah seorang muridnya, saya melihat Al-Bukhari rahimahullah istilqa, tidur baring ya, baring menghadap ke atas ketika menulis kitab tafsir. Kelihatannya beliau sangat capek. Capek hari itu karena telah mentakhrij, mengumpulkan riwayat dari berbagai jalan gitu ya. Capek, beliau capek menulis, akhirnya beliau istilqa. Ya, kata beliau rahimahullah, maka saya berkata kepada Al-Bukhari, saya pernah mendengar kamu berkata bahwa saya tidaklah melakukan sesuatu, tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan ilmu. Kata muridnya, wahai Imam, saya pernah mendengar Anda berkata, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan ilmu. Terus apa gunanya istilqa ini? Ya, apa gunanya istilqa? Ini kan tidak berhubungan dengan ilmu. Kata beliau, saya capek ini mengumpulkan takhrij riwayat. Nah, dan sementara ketika itu beliau berada di Sugur. Sugur itu batas apa namanya? Perbatasan musuh, daerah musuh dengan daerah kaum muslimin, sementara berjihad. Ya, maka saya ingin rehat sejenak ya untuk mengembalikan stamina maksudnya. Ya, mengembalikan stamina. Jangan sampai saya karena capek menulis kemudian tiba-tiba musuh menyerang kemudian tidak bisa ini. Lihat bagaimana beliau rahimahullahu taala. Ya, kemudian di antara sifat beliau juga yang ma'ruf, beliau rahimahullahu taala tidak peduli dengan pujian dan ucapan orang. Ya. Beliau selalu muraqabah kepada Allah pada apa-apa yang beliau tulis dan apa-apa yang beliau sampaikan. Beliau pernah berkata, Alhamidu wadzammu indi sawa. Alhamidu wadzammu indi sawa. Yang memuji dan mencela saya, itu sama saja di mata saya. Ya, ini tidak penting. Tidak ada yang penting. Tidak ada yang berguna. Yang memuji ataupun yang mencela. Karena itulah beliau senantiasa muraqabah kepada Allah pada semua karya tulis beliau dan semua yang beliau sampaikan kepada orang. Ya. Karena telah beliau rahimahullah terkenal dalam ilmu jarh wa ta'dil sebagai ulama yang latiful ibarah. Jadi bagaimanapun kerasnya beliau mengkritik perawi, tidak pernah menggunakan kata-kata yang apa istilahnya ya, yang kasar, yang vulgar gitu. Apa yang ini. Ya, beliau selalu memperhalus bahasanya. Ya. Ma'ruf sudah berlalu ya. Beliau kalau mengatakan apa fihi nadhar ini kritikan ringan kalau diucapkan ulama lain. Tapi Al-Bukhari mengatakan fihi nadhar maknanya la tahillu riwayatu an. Tidak halal meriwayatkan darinya. Ini kritikan pedas. Ya. Ketika ditanya mengapa beliau menggunakan ibarat-ibarat yang santai padahal kritikannya keras, kata beliau inni arju an alqallaha wa la yuhasibuni inni tabtu ahada. Ya. Saya berharap agar ketika saya dihisap oleh Allah pada hari kiamat, saya tidak dihisap dalam keadaan pernah menggibahi seorang pun. Padahal dalam tanda kutip ya mengkritisi ulama ya terkait dengan hadis nabawi bahkan bisa menjadi perkara yang apa merupakan perkara yang fardu kifayah dan beliau imamnya. Nah, yakni ada uzur untuk mengkritik dengan bahasa ini dan bahasa itu gitu. Tidak dianggap sebagai gibah. Tapi bersamaan dengan itu beliau tidak mau ambil resiko. Jangan sampai suatu ketika ada kalimat saya yang kelewatan dan itu jatuhnya ke gibah. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ya. Karena itulah nampak bagi siapa yang melihat kritikan-kritikan Bukhari terhadap para perawi di dalam buku-buku beliau, paling banter beliau hanya mengatakan fihi nadhar atau sakatu fihi. Mereka mendiamkannya. Ini kalimat paling paling keras yang beliau katakan kepada mereka. Ya, yang beliau katakan pada mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, paling sempat beliau mengatakan juga mungkarul hadis. Ada dalam sebagian perawi dikatakan mungkarul hadis. Tapi mungkarul hadis ini di mata ulama lain atau kalau dicapkan ulama lain tidak terlalu pedas gitu. Ya, oke lemah tapi enggak terlalu pedas. Tapi beliau mengatakan mungkarul hadis bermakna la tahillu riwayat anhu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian di antara simah kepribadian beliau rahimahullahu taala disebutkan oleh Al-Hasan As-Samarqandi, karena Muhammad ibnu Ismail makhsusan bi thalathi khisal. Imam Al-Bukhari itu punya 3 sifat istimewa. Yang pertama kana qalilal kalam wa kana la yatma'u fi ma 'indan nas wa kana la yashtagilu bi umurin nas. Ini sifat yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Iya.
Yang pertama, beliau orang yang sedikit bicara, tidak banyak berbicara. Yang kedua, beliau tidak layat mak, tidak berhasrat untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Dan yang ketiga, tidak sibuk dengan urusannya orang. Ya, sibuk dengan urusan sendiri. Nah, kemudian sebagaimana para ulama lain, beliau rahimahullah juga tidak terlalu banyak makan, ya. Nah, dan tentu saja kita tidak perlu berbicara terkait dengan ibadah-ibadah beliau rahimahullahu taala. Ya. Di antara pujian yang ditujukan kepada beliau rahimahullah, seperti dikatakan oleh siapa? Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ini dari tabaqatnya guru Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari sendiri memuji muridnya. Kata beliau, jalastul fuqaha waz zuhad wal ubad fama ra'aitu muz aqaltu misla Muhammad bin Ismail wa huwa fi zamanihi mislu Umar fi sahaba. Kata Qutaibah bin Sa'id, saya sudah bergaul dengan duduk berguru pada fuqaha, zuhad, ubad, tapi sejak saya berakal, saya tidak pernah bertemu dengan orang seperti Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Beliau di zamannya bagikan Umar di zamannya. Ya, beliau di zamannya bagikan Umar di zamannya. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, ma akhrajat Khurasan misla Muhammad bin Ismail. Khurasan tidak pernah mengeluarkan ulama sekaliber Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ma tahta adimis sama a'lamu bil hadithi min Muhammad bin Ismail. Gak ada seorang pun di kolong langit ini yang lebih tahu tentang hadis dibandingkan Muhammad ibnu Ismail. Semisal dengannya dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, murid beliau. Ya, dan cukuplah ya menunjukkan keutamaan Al-Bukhari rahimahullah. Seandainya beliau tidak punya keutamaan lain kecuali ini, maka sudah cukup, yaitu beliau punya murid yang bernama Muhammad bin Muslim. Ya, Muhammad bin Muslim. Baik. Kata Daraqutni, laulal Bukhari lama raha muslimun walaja. Kalau bukan sebab Bukhari, Muslim tidak akan seperti saat itu. Ya. Guru beliau Ali Ibn al-Madini ya memuji Al-Bukhari, "Dzaru qaulahu." Ya, ya huwa ma ra'a misla nafsi. Ya, tinggalkan Al-Bukhari, enggak usah diurusi ucapannya. Maksudnya dia tahu apa yang dia katakan. Ya. Jangan dikritik karena dia tidak pernah melihat orang yang semisal dengannya. Ya. Dia tidak pernah melihat tandingan bagi dirinya. Maksudnya begitu. Tidak ada yang selevel dengan dirinya. Ya, dan ini tentunya tawadhu dari Ali bin Madini. Wa illa Al-Bukhari sendiri berkata, "Mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Madini." Saya tidak pernah memandang diri saya itu remeh kecuali di hadapan Imam Ali bin Madini rahimahullahu taala. Baik, ini biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih ada sedikit, tinggal kisah Mihna ini butuh kita bacakan karena terkait dengan kitab Tauhid ya. Kitab Tauhid ini di awalnya di nuskho yang lain ada tambahan kitab Tauhid Urad al-Jahmiyah. Ya, makanya penting kita singgung juga sedikit Mihna yang menimpa beliau dalam masalah lafzu dalam masalah talaffuz bil Quran gitu ya. Karena ini terkait juga dengan mazhab Jahmiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah taala, serta terakhir tentang wafatnya beliau rahimahullah, baru kemudian masuk ke ta'rif bil musannaf. Baik. Saya kira cukup dulu sebagai pengantar. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.